Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Selamat sore, dokter-dokter sekalian, juga para pembicara ya yang sudah hadir. Ya, saya mendapatkan tugas untuk sharing mengenai penanganan cedera dan layanan di klinik Flex Free. Mohon maaf, izin Dokter Ade tadi saya sedikit koreksi. Jadi saya di Flex Free Jakarta di Kelapa Gading, namun saya juga praktek di Rumah Sakit Gading Pluit. Oh, Jadi seperti baik-baik. itu ya. Maaf, dok. Mohon maaf ya Dokter Ade ya. It's okay, it's Oke, okay, dok. baik. Jadi saya di Tax Free Kelapa Gading ya. Nah, saya lanjut saja untuk persingkat waktu. Nah, jadi bagaimana tadi kalau misalnya yang sudah dijelaskan oleh Dokter Arif ya, amit-amit kalau misalnya terjadi nih pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini ya, ada cedera ya misalnya di rumah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Bisa diingatnya gampang, namanya price ya. Price ini bukan harga ya, tapi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kalau ingat price mungkin lebih ingat gitu ya, harga, harga gitu. Kalau apalagi kalau belanja gitu kan. Nah, jadi price, ingatnya gampang. P-nya itu adalah proteksi. Proteksi itu adalah perlindungan ya. Jadi harus dilindungi ya. Misalnya di sini contohnya kakinya cedera lagi jalan atau lagi olahraga, kakinya kemudian kepitek gitu ya. Nah, ini harus dilindungi supaya jangan terlalu banyak bergerak. Nah, kemudian diistirahatkan ya. Jadi jangan kemudian kakinya udah cedera, oh masih banyak pekerjaan rumah tangga nih yang harus lakukan, belum nyapu atas, belum nyapu bawah. Wah, ya udah saya tetap kerjakan. Jangan ya, nanti malahan tambah parah yang tadinya mungkin tidak robek, cuma radang saja, ya atau robeknya cuma kecil, ya robeknya jadi besar. Kemudian ice ya. Jadi kalau bisa cari ada esnya kemudian dikompres ya, dikasih dingin di situ. Apalagi kalau cederanya itu akut, jadi misalnya ada bengkak, ada merah, nyeri. Nah, dikompres dengan es, dia akan mengurangi pembengkakan ya. Nah, kemudian compression kalau bisa itu ditekan ya, daerah yang luka itu ditekan ya supaya jangan tambah bengkak. Dan elevation itu diangkat, dinaikkan. Ini biasanya pada tungkai ya, atau di area-area yang di bawah. Nah, kenapa harus diangkat? Karena gravitasi itu akan membuat darah turun ke bawah, sehingga pembengkakan akan lebih tinggi risikonya kalau di bawah. Jadi kalau misalnya diangkat, ya kurang lebih di sini sekitar 60 derajat aja kalau tiduran, tapi prinsipnya adalah sebenarnya sebisa mungkin di atas jantung, ya. Nah, jadi kalau misalnya diangkat di atas ketinggian jantung, nah pembengkakannya akan berkurang karena sirkulasi darahnya akan cenderung balik ke arah jantung. Nah, jangan sampai memaksakan beraktivitas atau berolahraga. Nah, diurut boleh nggak? Nih, banyak pertanyaan seperti ini kali ya. Nah, boleh kalau sudah diketahui dengan jelas masalahnya. Tapi kalau belum diketahui, jangan. Karena kalau misalnya ada radang, ada robekan, ada patah tulang, otomatis kalau diurut ya bisa bertambah parah. Nah, jangan juga makan obat-obat sembarangan. Ya, obat seperti apa yang tidak boleh dimakan? Obat yang seperti ini, ada lingkaran merah. Ya, obat ini harus dengan resep dokter. Karena kalau dimakan sembarangan akan terjadi efek samping atau malah jadi semakin berat ya problemnya. Misalnya kayak saya pernah dapat satu pasien ya, pasiennya itu dia uh, penjaga kantin ya, kemudian dia makan obat yang ini ya, ini dexamethasone, ini nama generik ya. Nah, ini ada lingkaran merah. Dexamethasone ini dibilang obat dewa karena katanya dapat menurunkan radang dan sebagainya. Nah, minum obat tersebut selama setahun karena si pasien ini dia bukan cedera, tapi dia ada asam urat. Jadi dikasih tahu, oh suruh makan dexamethasone, diminum 3 kali sehari, setahun kemudian datanglah ke saya. Apa yang terjadi? Tendonnya robek, ya. Nah, karena kalau obat-obat itu dimakannya tidak sesuai, ya otomatis misalnya bisa membuat tendon menjadi tipis, ya, atau bisa membuat masalah-masalah yang lebih parah, misalnya diabetes, bisa masalah pada lambung dan sebagainya. Nah, obat apa yang boleh diminum? Seperti ini, lingkarannya hijau. Ya, kalau lingkarannya hijau ini cenderung aman, tapi tetap harus diminumnya sesuai dengan cara pakainya, sesuai dengan aturan. Tapi kalau yang lingkaran merah, ya ini udah jangan diminum ya tanpa resep dokter karena bisa menyebabkan bahaya yang lebih parah. Nah, saya juga mendapatkan tugas untuk memperkenalkan ya di Flextree apa sih yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita akan memeriksa struktur yang cedera apa sih ya. Misalnya ada seperti tadi orang lagi jalan kemudian kakinya kepintek gitu ya, keseleo. Pergelangan kaki saya keseleo. Problemnya di mana? Di tulang kah? Di otot kah? Ya.
di tendon kah? Ya, tendon itu adalah bagian dari otot yang menempel pada tulang. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melihat gambar otot dan tulang, itu akan melihat bahwa ada otot, itu warnanya merah, kemudian dia ada tali, talinya warnanya putih, menempel ke tulang. Nah, talinya itu adalah tendon. Ya, ligamen ini adalah jaringan pengikat antar tulang. Ya, nah, yang mana dulu nih? Yang mana nih yang ada problem nih, gitu ya? Itu dulu yang kita harus ketahui, ya. Jadi jangan kemudian semua diurut. Nah, enggak, karena masalah itu berbeda-beda. Kemudian kedua, kita harus ketahui dulu kondisi yang terjadi itu apa. Apakah radang, ya, atau kemudian robekan? Robekannya itu apakah parsial atau robekannya cuma sebagian, atau robekannya total, gitu ya. Kemudian apakah ada patah tulang, ya. Kemudian kita juga menangani cedera, ya. Mengenai cedera, misalnya kalau peradangan ya kita mengatasi peradangannya. Kalau ada kerusakan jaringan, robekan, atau degenerasi, kita memberikan terapi regeneratif, ya. Dan kemudian juga menangani komplikasi yang terjadi, misalnya ada kekakuan, kelemahan, dan sebagainya. Kita juga akan menganalisa faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi, ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi berulang. Karena tadi Dr. Arif juga sudah menjelaskan ya, dari aktivitas sehari-hari menyebabkan cedera. Banyak pasien kemudian tanya kepada saya, dok, ini saya sembuh total nggak? Ya, kalau misalnya peradangan, diatasi peradangnya, radangnya hilang, ya sembuh. Nah, apakah total atau enggak? Definisinya apa dulu nih? Apakah tidak akan terjadi lagi? Nah, kalau seperti itu pertanyaannya adalah apakah cederanya tidak akan terjadi lagi? Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjamin seumur hidup misalnya tidak akan terjadi cedera, seumur hidup tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya kita harus jaga ya. Jaga tadi Dr. Arif juga sudah menjelaskan mengenai posisi ya, mengenai postur, cara mengangkat barang. Nah, itu harus dijaga karena kalau tidak dijaga ya otomatis cederanya dapat berulang kembali. Oke, nah pemeriksaan struktur yang cedera ya tentu saja sebagai dokter kita akan bertanya ya riwayatnya apa, pemeriksaan fisik kita akan periksa, kemudian penunjangnya ya bisa dengan USG, X-ray, CT scan, MRI. Saat ini USG juga dapat digunakan untuk melihat otot tulang sendi ya, jadi bukan cuma untuk melihat kehamilan ya. Nah seperti di sini kita lihat kalau USG ya, kalau ini X-ray, X-ray dapat kita lihat ada tulangnya misalnya patah dan sebagainya. Nah, ini contohnya cedera ligamen ya. Kita bisa melihat dengan USG dan USG ini satu dia dapat melihat jaringan lunak ya seperti otot, tulang, sendi, ligamen ya. Kalau di sini ya kita lihat X-ray kita tidak bisa melihat ya otot tulang sendinya ya. Jadi kita hanya dapat melihat tulang. Mohon maaf ini ada coretan. Ada yang salah ya mencoret ya. Ya mungkin ada yang mencet anotasi sebentar. Atau kadang-kala ada yang iseng suka. Oke. Sudah dok. Sudah ya, oke, terima kasih. Baik. Oke, kemudian cedera ligamen pun juga dapat dilihat dengan USG dan dengan USG kita dapat melihatnya dengan gerakan. Contohnya ini ya. Ini adalah tulang paha, ini adalah tulang betis. Kita lihat nih pasien saya ini gerakannya benar-benar ekstrim banget ya. Ini artinya ligamennya sangat longgar nih. Sehingga dia tidak bisa memegang tuh, lihat tuh. Ini tulang pahanya bahkan bisa masuk ke dalam ya. Jadi kita bisa melihat juga bagaimana gerakan dari otot tulang sendinya ya dengan USG. Ini yang dengan alat lain biasanya nggak bisa dilakukan tuh ya. Kalau MRI saat ini yang terbaru MRI ada yang bisa juga dengan gerakan, tapi belum banyak semua yang ada ya. Jadi di Indonesia saya rasa sih masih belum ada ya. Nah, tapi kalau dengan USG kita bisa memeriksa sambil pasiennya bergerak. Nah, kemudian kondisi cedera yang terjadi ya. Nah, ini pun juga kita akan melihat dengan riwayat pemeriksaan fisik ya. Jadi tadi misalnya udah tahu nih kita, oh tendonnya nih yang bermasalah. Tendonnya kenapa? Apakah robek ya? Apakah ini adalah kita sebutnya kalsifikasi ya. Kalsifikasi itu sebenarnya istilah awamnya pengapuran. Tapi beda dengan pengapuran yang ada di lutut ya. Jadi ini pengapuran yang ada di tendon, yang ada di otot. Nah ini biasanya akibat cedera, kemudian cederanya itu penyembuhannya tidak sempurna ya. Yang ada di situ malah terjadi pengapuran ya. Akibatnya
cederanya itu sembuhnya lama, bisa berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Ini dengan USG pun juga dapat kita ketahui. Nah, kemudian penanganannya kalau radang ya otomatis kita lihat dulu apakah akut atau kronis ya. Nah, kalau misalnya radangnya akut ya, kita bisa memberikan dengan terapi ya. Terapi bisa dengan laser ya, bisa dengan terapi listrik ya. Nah, kemudian juga bisa dengan terapi ultrasound. Sorry, ini terapi laser yang di bawah. Ada terapi ultrasound dengan gelombang ultrasonik ya, bisa memberikan dengan alat bantu ya, dan kemudian bisa dengan terapi panas atau infrared. Nah, kita juga bisa memberikan dengan injeksi ya. Kalau injeksi kita akan biasanya kita akan menggunakan juga USG. USG itu untuk mengguiding atau mengarahkan ya. Di sini kita dapat melihat ini jarumnya ya. Jadi benar-benar akurat. Tempat yang mau kita tuju ya dengan USG ini akan dapat benar-benar kita lihat. Kemudian tadi sempat juga disebut mengenai terapi regeneratif. Apa sih terapi regeneratif? Jadi meregenerasi. Jadi jaringan yang sudah cedera, ya kemudian distimulasi supaya jaringan-jaringan tersebut membelah diri lagi, melakukan penyembuhan, ya. Nah, bisa dengan berbagai cara, ya. Bisa dengan terapi, ya misalnya terapi laser, ya terapi shockwave, ya shockwave ini dengan menggunakan terapi gelombang kejut, ya. Shockwave ini tadinya kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar ada yang namanya ESWL, ya. ESWL itu menggunakan shockwave untuk memecahkan batu, ya batu ginjal. Kemudian ada penelitian yang ternyata menggunakan shockwave ini pada otot tulang sendi dan ternyata menghasilkan hasil yang baik ya. Nah, makanya kemudian shockwave ini pun juga sudah dipakai untuk meregenerasi, mengatasi cedera, mengatasi penyakit-penyakit degeneratif seperti pengapuran dan sebagainya. Kemudian ada dengan terapi proloterapi ya. Proloterapi ini kita juga sama menstimulasi reaksi untuk regenerasi ya. Nah, proloterapi ini kita menggunakan dextrose atau gula steril, ya. Nah, itu akan menstimulasi terjadinya penyembuhan. Retrolysis plasma ini kita menggunakan bagian dari darah, ya. Bagian dari darah kita kan juga ada unsur yang dapat menyembuhkan, ya. Nah, bagian dari darah itu kemudian diambil, kita ekstrak dan kita masukkan ke dalam jaringan yang rusak. Nah, ini adalah proloterapi contohnya, ya ini ada jaringan yang rusak, kemudian kita masukkan proloterapi, di situ akan menstimulasi sel-sel masuk ke situ, di sini seakan-akan kayak ada batu bata ya, ditumpuk-tumpuk di sini, maksudnya adalah penyembuhan dari jaringan. Nah, kalau ini adalah platelet-rich plasma yang tadi saya bilang, diambil darah, ya, kemudian di darah ini ada faktor-faktor untuk pertumbuhan, ini kita ekstrak, kemudian kita masukkan ke dalam jaringan yang rusak yang membutuhkan. 3 menit lagi ya dok. Oh, baik. Kemudian penanganan komplikasi cedera ya. Jadi misalnya untuk kekakuan otot, kelemahan otot, gangguan postur. Nah ini kita juga harus melihat ya. Nah ini contohnya misalnya komplikasi cedera akibat dari bermain musik ya. Bermain musik dia menyebabkan jari-jarinya tidak bisa terkoordinasi ya. Nah kemudian kita latih ya sehingga dia bisa kembali lagi untuk bermain musik. Nah, kemudian juga kalau komplikasi cederanya misalnya ini ada kekakuan sendi, ya kita bisa lakukan manual manipulasi. Kemudian misalnya ototnya ini kencang, kita bisa lakukan tadi terapi shockwave, ya. Atau kemudian ototnya ini misalnya kita bisa lakukan dengan terapi DTS, ya. Jadi semacam traksi, dia ditarik di stretching. Nah, kemudian kita juga akan menganalisa faktor penyebabnya apa, ya. Apakah pinggangnya ada bengkok, apakah ada panggulnya ada miring, apakah kakinya ada panjang sebelah, ya karena tentu saja kalau misalnya ada kakinya panjang sebelah atau pinggangnya miring, maka berat badan akan terfokus pada satu kaki sehingga menyebabkan kaki tersebut berisiko untuk cedera. Nah ini pemeriksaan postur, kemudian kelainan kaki juga harus diperiksa ya karena kelainan kaki pun juga dapat meningkatkan risiko untuk cedera. Nah tadi saya sudah sebut ada faktor lain dapat meningkatkan risiko cedera seperti kelemahan otot, fleksibilitas sendi yang kurang baik, kapasitas endurance otot dan jantung paru yang kurang. Nah, untuk pencegahannya kita juga biasanya akan mengedukasi pasien ya bagaimana bekerja yang baik ya. Kemudian juga kita memberikan alat bantu ya misalnya untuk mengatasi pinggang atau tulang belakang yang miring ya. Kemudian kita juga memberikan alat bantu insole buat kaki ya. Dan juga kita mengajarkan pasien untuk latihan bisa dilakukan di klinik ya maupun bisa dilakukan juga di rumah ya untuk tadi meningkatkan kapasitas kardiorespirasi atau kapasitas jantung paru, menguatkan ya, stretching ya ini juga bisa dilakukan di rumah.
mengenai ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, saya lihat ya oleh Dr. Adit ya, topiknya seperti itu. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sharing.